Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Fitri SD Negeri 78 serta teman-teman sejawat seperjuangan dalam mencerdaskan anak bangsa yang ada di sekolah kita ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat, baik nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih sempat berkumpul di sekolah kita ini dengan harapan saya dari CGP dari SD 78 angkatan 11 Kota Parepare ingin membagikan praktik baik yang akan kita terapkan di sekolah kita ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman sekalian karena sudah memenuhi undangan dari kami. Baik, mungkin kita mulai saja untuk mengefisienkan waktu. Jadi di sini saya akan mencoba berbagi praktik baik yang selama ini saya dapatkan dari pembelajaran calon guru penggerak. Jadi ada 7 materi yang akan kita bahas pada siang hari ini tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama adalah bagaimana perubahan paradigma belajar di sekolah kita. Kemudian ada yang kedua disiplin positif, dan yang ketiga adalah teori motivasi manusia. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Ya. Jadi ada 5 nanti di sini posisi kontrol restitusinya. Dan yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja bahas yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Ya, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu ibarat seorang petani yang menyemat bibit jagung, kemudian hanya menyiapkan lahan, merawat, menyiram dan memupuk tanaman agar jagung tumbuh secara maksimal. Jadi kita ini dianggap sebagai seorang petani dan siswa kita dianggap sebagai bibit. Ya, jadi seorang guru itu diibaratkan seorang petani, mengandung maksud seorang guru mengusahakan kelas atau sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi agar karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya. Itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua mengenai disiplin positif. Ya. Disiplin positif, disiplin itu muncul dari motivasi internal yang kuat. Ya. Kemudian yang kedua menggali potensi diri menuju sebuah tujuan yang bermakna. Kemudian yang ketiga mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang keempat adalah nilai kebajikan universal kita, misalnya penerapan P5 yang ada di sekolah kita. Next, yang ketiga adalah tentang teori motivasi manusia. Ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu menurut Diana Gosten dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ada 3. Yang pertama, alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya contoh, kita diberikan amanah oleh kepala sekolah kita, ya, disuruh itu ada 3. Yang pertama
itu hanya karena kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman supaya kita tidak dihukum, kita melaksanakan. Ini timbulnya kayak keterpaksaan. Yang kedua, hanya mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ada juga seorang kalau misalnya mengerjakan sesuatu itu hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada feedback, ada sesuatu yang ingin dia capai. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ini yang ketiga, sama halnya kalau kita mengerjakan sesuatu itu dengan keikhlasan. Ya, jadi ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan dan penghargaan orang. Kemudian yang ketiga adalah menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal. Dalam hal tersebut tidak akan bertahan lama. Ya, karena itu tadi motivasinya hanya takut diberikan hukuman dan hanya ingin mendapatkan imbalan. Barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh, tetapi kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Jadi kita mungkin nanti praktekkan yang ketiga itu. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan peserta didik pasti memiliki alasan atau pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang terpenuhi. Misalnya kalau ada siswa membuat kesalahan, ya berarti ada kemungkinan 5 alasan dia melakukan hal tersebut. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup seperti survival, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, dan tempat tinggal. Misalnya ada teman di kelas, salah satu contoh, ada di dalam suatu kelas ada teman yang selalu mengganggu temannya, apakah dia pajak-pajak, ya, atau kalau sedang mau mengambil makanan temannya. Jadi itu alasan pertamanya, ingin bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ada juga anak-anak yang mengganggu temannya hanya ingin mendapatkan perhatian, ya, perhatian, ingin dikasih sayangi dan dicintai. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, pengakuan akan kemampuan. Ada juga teman peserta didik yang mengganggu temannya hanya karena ingin dibilang jago, ya. Jadi dia membutuhkan yang namanya penguasaan, mau dibilang dia yang paling hebat. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, ya, kebutuhan akan pilihan, ya, mau-maunya dia. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Ada juga siswa kalau mengganggu temannya itu perasaannya dia senang. Nah, jadi itulah 5 kebutuhan dasar manusia yang timbul apabila dia misalnya melakukan kesalahan. Kemudian kita lanjut, yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Ya, menurut Diana Gosen pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, atau memerdekakan dan memandirikan murid. Bagaimana dan mengapa? Nah, berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan
kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya, atau motivasi internal. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa semakin kuat secara karakter. Next. Nah, adapun 5 posisi di dalam berdasarkan teori kontrol menurut Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama sebagai penghukum. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai posisi kontrol sebagai teman. Kemudian ada juga sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai posisi manajer. Nah, kita bahas dulu tentang seorang guru berposisi sebagai penghukum apabila anak-anak kita, peserta didik kita melakukan kesalahan. Jadi, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata seperti, patuhi aturan saya atau awas. Nah, nanti kamu dapat hukuman. Kemudian, kamu selalu saja salah. Nah, ini bisa melengket di hati para peserta didik kita. Akhirnya mereka merasa dihukum. Kemudian pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia saja. Ya. Itu tentang posisi penghukum. Kemudian ada lagi posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Nah, ini misalnya kalau ada siswa yang terlambat, ya biasanya kalau kita memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, maka anak-anak itu biasanya merasa kecewa dan merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Kemudian ada juga posisi guru sebagai menganggap peserta didiknya sebagai teman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, melainkan akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan peserta didiknya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ya, ini contohnya seperti ini. Mereka akan berkata biasanya kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, kemudian ayo ingat tidak ada bantuan Bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu peserta didik tersebut, maka peserta didik tersebut akan kecewa dan berkata, saya pikir
bapak atau ibu guru itu teman saya, ya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja, ya, dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian posisi selanjutnya atau posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Ini biasanya memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan misalnya kalau kita memposisikan kita diri sebagai seorang pemantau pada siswa atau peserta didik, nah biasanya kita apabila ada peserta didik yang melakukan kesalahan atau melanggar, biasanya kita mengatakan kepada peraturannya apa peraturannya di sekolah misalnya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, misalnya terlambat, ya, sanksi atau konsekuensi apa yang harusnya kamu dapat. Kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan yang namanya perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Ya, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Kemudian yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, posisi terakhir ini atau posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya yang ada. Nah, seorang manajer biasanya berkata kepada siswa yang melakukan kesalahan, apa yang kita yakini, maka kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama-sama. Ini juga bisa kita bentuk di sekolah kita, bagaimana kita meyakini keyakinan yang ada di sekolah kita. Nah, apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, namun membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi seorang manajer. Di dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasihatinya, ya, tetapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa bahwa ketika siswa berbuat salah, itu biasanya karena memang setiap manusia pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Jadi itu namanya kita menstabilkan identitasnya.
Kemudian selanjutnya, guru juga mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi siswa dengan perilakunya tersebut. Nah, itu dengan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, siswa diingatkan tentang keyakinan kelas dan dipancing untuk pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas, dan jawabannya datang dari siswa itu sendiri. Nah, kemudian baru ditanyakan solusi terbaik menurut siswa tersebut yang berdasarkan keyakinan tadi, menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Saat melakukan restitusi, seorang manajer tentu tidak bersikap emosional, juga tidak merasa bahwa dia yang benar dan siswa harus mengikuti aturan-aturan saya. Nah, itu. Dan yang keenam adalah bagaimana kita menyepakati yang namanya atau membuat keyakinan kelas atau keyakinan yang ada di sekolah kita. Jadi, keyakinan mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang keempat, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang terakhir adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Misalnya di sekolah kita ini kita bagikan dulu kertas seperti ini, kemudian kita menulis apa hal-hal yang harus kita terapkan di sekolah kita. Contohnya misalnya tidak boleh terlambat. Misalnya itu adalah salah satu curah pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh terlambat, kemudian harus berpakaian rapi. Ya. Nah, kata-kata seperti ini kita bisa ubah ke dalam bentuk pernyataan-pernyataan universal. Nah, contohnya tadi tidak boleh terlambat. Nah, itu masuk ke dalam disiplin waktu. Ya, disiplin waktu yang harus kita sepakati. Kemudian yang kedua, harus berpakaian rapi. Berarti apa kira-kira itu nilai kebajikannya, pernyataan universal yang bagus? Kira-kira adalah tanggung jawab tak? Ya, bagaimana kita bertanggung jawab? Nah, ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan. Ya, kalau peraturan itu biasanya dibikin seorang diri, tetapi kalau keyakinan itu biasanya kita ya, betul sekali. Nah, selanjutnya prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Nah, dari hasil curah pendapat tadi itu, maka kita susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif.
Ya, yang tadinya tidak boleh terlambat, ya, diganti menjadi disiplin waktu. Ya, begitu intinya. Jadi dari kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya, jangan berlari di kelas. Nah, kita rubah kalimat positif menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas. Nah, itu. Kemudian contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Nilai positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu yang kita biasa lakukan. Nah, kemudian setelah itu kita meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, dan mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Kemudian selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga yang ada di sekolah, termasuk murid juga. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas, agar mereka bisa bertanggung jawab dan membaca setiap saat. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya disiplin waktu. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas 4, kelas agama. Disiplin waktu, belajar dengan tenang, ya, dan lain-lain. Nah, terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, ini apabila ada siswa kita melakukan kesalahan, maka kita perlu menyelesaikan masalah tersebut dengan namanya segitiga restitusi. Adapun tahap-tahap segitiga restitusi di sini, yang pertama itu adalah kita menstabilkan identitas. Nah, adapun tindakannya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Tindakannya adalah semua perilaku memiliki alasan. Kenapa dia melakukan itu, pasti ada alasannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Adapun tindakannya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Nah, seperti contoh yang ada di sini. Ya, ini pada saat pelaksanaan upacara kemarin ada siswa kita terlambat dari kelas 6, yaitu Syahid. Setelah itu kita memvalidasi tindakannya. Ya, bagaimana kita menanyakan kenapa dia bisa terlambat? Sayang tidak tersambung di wireless, jadi suaranya kurang terdengar. Ya, ini contohnya pada saat kita panggil baik-baik itu anak-anak, bukan kita memarahi di depan siswa yang banyak, tetapi dipanggil, kita bicara empat mata,
agar anak ini tidak merasa kecewa terhadap anak-anak yang lain. Jadi siswa juga akan leluasa untuk berbicara dengan kita, tidak malu-malu lagi. Kita next saja langsung ya. Nah, setelah itu apa tanggapan dari peserta didik yang telah kita selesaikan tadi masalahnya? Tadi katanya terlambat dan Bapak Guru tidak memarahi saya, malahan dicarikan solusi untuk bagaimana tidak terlambat lagi. Nah, ada juga kasus yang kedua, itu siswa tidak mengumpulkan tugasnya. Ya, Bapak kasih tugas, tetapi siswa tidak menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini saya tidak langsung memarahi, ya, tapi menanyakan dan memanggil dia nanti kalau istirahat datang di kantor untuk. Nah, Bapak tunggu di kantor pada saat jam istirahat. Nah, di sini Bapak Guru panggil untuk menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi dan harus memakai suara yang lemah lembut. Tidak boleh pakai emosional. Jadi anak-anak itu berbuat kesalahan pasti ada alasannya kenapa. Jadi kita perlu gali dulu itu, baru kita carikan solusi bagaimana permasalahan itu tidak terulang lagi. Ya. Nah, baru kita wawancarai setelah itu. Ya. Mungkin ini pembahasan kali ini tentang praktik baik. Mudah-mudahan kita bisa terapkan secara bersama-sama di sekolah kita ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.